Siap kalian berjuang? Tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Masukkan dia ke dalam jeruji seumur hidup. Karena sudah menyakiti rakyat. Sudah mendolimi rakyat. Rakyat sengsara. Ayo ngaku emaknya siapa ini, ayo. Malu nggak lu punya emak kayak gitu, ha? Ayo. Membawa-bawa nama rakyat Indonesia. Mana suaranya rakyat Indonesia yang diwakili oleh mak-mak itu, ha? Ada nggak? Nggak ada. Mana mama Indonesia yang merasa diwakili oleh mak-mak itu? Nggak ada. Nggak usah bawa-bawa rakyat Indonesia sengsara, disakiti, disolimi. Sedangkan bendera yang berkibar di demo itu kok kayak bendera Singapura ya, bukan bendera Indonesia ya? Hah? Rakyat mana yang sengsara? Kalau rakyat banyak yang sengsara, nggak usah lu wakilin, seluruh rakyat Indonesia akan turun. Kalau kayak gini kan yang turun demo kemarin kan cuman itu-itu aja manusianya, ya kan? Orang-orang yang penuh dengan sakit hati yang nggak bisa sembuh. Kalau memang beneran sengsara, yang lebih sengsara itu anak lu, suami lu. Kenapa lu lebih fokus demo daripada ngurusin keluarga lu? Kalau memang beneran sengsara, ya gimana nggak sengsara? Fokus lu cuma demo. Kerja yang bener. Sukses atau enggaknya kita itu ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan presiden, bukan di tangan ini itu. Ya, bener ya? Kerja makanya. Mak. Tangkap Pak Jokowi, adili Pak Jokowi, kejar Pak Jokowi. Apa yang mau ditangkap dan diadili? Terus kalau mau ngejar Pak Jokowi, ya Pak Jokowi itu di Solo, bukan di Jakarta. Ngapain demonya di Jakarta? Hah? Siapa sih yang ngasih uang nasi bungkus? Hah? Coba sini lakuin aksi di Surabaya ataupun di Jawa Tengah. Lewat pasti kalian ya. Lewat. Ingat, lihat Pak Jokowi waktu pernah tugas. Banyak sekali sambutan, tangisan, dan semuanya dari rakyat Indonesia. Dan jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang yang ikut aksi demo lu. Betul ya? Pak Jokowi, selamat pernah tugas. Jangan pikirin wabah-wabah itu, Pak. Biar kami, Pak, pendukung Bapak yang membasmi wabah-wabah itu. Yang dari anak wabah. Oke? Hama-hama itu akan kita bumi hanguskan. Salam NKRI harga mati. Ya, saya baca sekilas gitu, dengar-dengar ada juga ya yang mau melakukan aksi demo di depan rumah Pak Jokowi. Gak tahu sudah terlaksana atau belum ya, saya belum cek lagi ya teman-teman. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Siap kalian berjuang? Tangkap Jokowi. Adili Jokowi. Masukkan dia ke dalam jeruji seumur hidup. Karena sudah menyakiti rakyat. Aduh. Pemerintah lagi fokus tangkap koruptor, pemerintah lagi fokus tangkap judol, tiba-tiba muncul aksi 411. Dengan tagline, adili Jokowi tangkap Fufu Fafa. Yang saya mau tanya, orang yang kalian suruh adili ini, kalian sudah ada bukti atau tidak? Kalian sudah punya bukti atau belum untuk kalian suruh adili ini? Karena kalau kalian ke pengadilan, mereka minta bukti. Jangan sampai ini hanya sebuah karangan cerita, hanya sebuah asumsi kalian, hanya sebuah pernyataan kalian. Tidak ada buktinya. Misalnya berupa video atau ucapan atau rekaman apapun itu, atau foto. Itu kalian harus punya kalau kalian minta diadili. Terus kalian suruh tangkap Fufu Fafa. Fufu Fafa ini siapa? Jangan sampai kalian suruh tangkap sesuatu yang fiktif. Orang bilang itu gentayangan. Jadi kelihatan ke arwah. Apakah ini Fufu Fafa? Kalian selalu mengarahkan ke Gibran. Sampai hari ini kalian tidak bisa membuktikan kalau akun Fufu Fafa itu Gibran. Hari ini kita harus panggil Pak Gibran ya. Yang terhormat Pak Gibran. Dia sudah wakil presiden. Kalian harus jaga sopan santun ya. Jangan asal sebut. Oke? Ada emak-emak teriak suara paling kencang. Ibu, fokus masak buat suami. Suami kerja capek 1 hari cari nafkah. Ibu teriak-teriak di jalan. Ya, urus anak suami saja. Kalian itu kalau mau cari kesalahan orang lain, minimal punya bukti lah. Tidak usah bikin kacau balau negara nih. Pemerintah lagi fokus urus yang lebih penting buat rakyat yang banyak sekali ini. Tidak rela, tidak ikhlas. Keadaan aman nyaman. Gatel.
layat endi sing mbok gawa-gawa iki. Dapur malah mbok bengak-bengok sampai umbele melembung ya. Ora bakal dirungokne, sampai tainomu metu lho ora bakal dirungokne we. Kowe iki wong koclok. Angger demo iki tak delok ya gur kowe kuwi. Demo meneh gur kowe meneh. Serombongan-rombongan kuwi lah pokoke. Kowe iki maumu ki apa to? Maksudmu ki arep nyapa ngono lho. Mbok yo balik-balik ana nyar-nyar lompong, botok-botok tawon apa ngliwet-ngliwet ngono. Karuan genah bermanfaat untuk keluargamu. Bakar-bakar bentul ngono wis karuan. Daripada nyerimpet wong liwat wis balik-balik ngono lho. Engko malah diadai karo Satpol PP kapok engko. Dong ora iki. Wedok kudungan omongane kaya durna ngono. Karena ini adalah penyakit bangsa, ini penyakit negara. Awak pikir Pak Tua ini udah sembuh, rupanya makin parah. Ya, Pak Tua jangan semangat kali, nanti terkincit dalam celana, ya kan? Saking semangatnya menggebu-gebu, terkincit dalam celana. Pak Tua bilangnya kan, tangkap adili Gibran karena dengan dua-duanya ini nanti rontok. Insya Allah kita bisa benahi negeri ini karena sudah dirusak oleh rezim Jokowi bersama dinastinya yang sekarang mau manggung. Adalah Gibran yang tidak punya kapasitas, yang punya kecacatan, cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat hak azazi, cacat moral, cacat agama. Pokoknya itu menjadi tidak layak Gibran ya menjadi wakil presiden. Adili dan proses hukum seluruh anggota keluarga Jokowi karena ini adalah penyakit bangsa, ini penyakit negara. Pak Tua, makin lucu aja Pak Tua ini. Ya, Pak Tua minta tangkap Gibran berdasarkan apa Pak Tua? Berdasarkan apa? Anda mau mengadili Gibran? Berdasarkan apa? Kesalahannya di mana? Pupu papa kan kalian sendiri yang buatnya. Pura-pura pula kalian nggak tahu. Rezim Jokowi. Sejak kapan pula Pak Jokowi rezim? Kalau rezim Pak Jokowi ya kan rezim Jokowi. Kalau rezim Pak Jokowi nggak bisa kalian keluar kemarin. Ya, udah penuh kalian di Hotel Prodeo kemarin. Kalau Pak Jokowi itu rezim. Habis itu sekarang mau manggung. Memangnya kau pikir mau konser manggung? Pak Tua. Gak tobat-tobat Pak Tua yang satu ini. Kalau udah masalah Pak Jokowi ya menggebu-gebu sampai terkincit dalam celana ini. Ya. Bilang punya kecacatan, cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat hak azazi, cacat moral, cacat agama. Padahal dia sendiri yang cacat. Ya. Cacat moral, cacat agama, cacat semualah, cacat jiwa. Ya kan? Pokoknya itu pokoknya Gibran itu tidak layak ya menjadi wakil presiden. Jadi yang layak siapa? Anies Baswedan. Kau pikir Anies Baswedan itu tak cacat juga? Tak cacat moral juga, tak cacat agama juga. Kau pikir alim kali juga? Rakyat memanggilmu Presiden Jokowi. Engkau sering dimaki dan dicaci. Namun sosokmu tetap tegak berdiri, menggalakkan hilirisasi, memindahkan ibu kota Pertiwi, mengikat persatuan, merangkul ragam kebudayaan negeri. Kehidupanmu telah memberi contoh, difitnah tak kunjung roboh, dipersalahkan tak jadi ceroboh, setia bekerja dan ogah mencemooh. Kepemimpinanmu melayani, menjadi energi positif bagi negeri. Bangsa-bangsa dunia menghormati, sehingga di langit biru terus berkibar merah putih. Terima kasih Presiden Jokowi, engkau telah memberikan segala daya dan dedikasi, memimpin kami 2 periode di negeri ini. Bagi kami, engkaulah pemimpin. Anak demo ne Wang Mumet, tangkap Jokowi, adili Jokowi ning Solo, demo ne Jakarta, woi Mumet. Wong Mumet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dimanapun panjenengan berada, baru saja kita
disuguhi oleh sebuah pemandangan, sebuah adegan, sebuah pertunjukan yang sangat tidak menarik, bahkan bisa jadi membuat rata-rata rakyat Indonesia menjadi muak, menjadi mules, menjadi semakin tidak simpati sama sekali terhadap mereka. Pertunjukan itu adalah aksi 4.11 yang baru saja dilaksanakan 1 hari kemarin. Mereka mengatasnamakan Islam, melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Prabowo, sekaligus menuntut agar Bapak Jokowi diadili. Menurut saya, tendensi utama mereka itu tidak lain adalah karena calon yang mereka usung pada saat Pilpres itu adalah kalah. Itu adalah faktor utamanya. Kemudian kalau kita lihat saat aksi 411 keadaannya jauh lebih sepi daripada saat reuni 212 beberapa tahun yang lalu. Padahal penyelenggaranya adalah orang-orang yang sama. Kalau dulu dipimpin oleh Imam Unyil alias Bapak Rizik Syihab, saya menyebut Bapak berarti Bapak Rizik Syihab itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Tapi kali ini dipimpin oleh menantunya, yaitu Mas Hussein Al-Atas atau Mas Hussein Alatas. Kita semua tahu bahwa golongan ini hampir-hampir tidak ada jasanya terhadap negeri ini. Golongan ini menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang mulia, lebih mulia daripada golongan lain. Yang terjadi adalah seperti itu. Dalam pidato-pidatonya, dalam pengajian-pengajian yang mereka lakukan pula, isinya tidak jauh dari kebencian dan provokasi, terutama yang sering disampaikan oleh Bapak Rizik Syihab dan Kang Bahar Smith. Sepinya aksi 411 ini harusnya menjadi introspeksi bagi kalian semuanya. Jangan selalu mengatasnamakan umat Islam, karena sesungguhnya secara rata-rata umat Islam tidak mau diwakili oleh golongan kalian. Bahkan kalau dilakukan polling terhadap rakyat Indonesia, apakah mereka setuju kalau kalian dipulangkan ke Yaman? Mungkin 90 rakyat Indonesia akan pilih tombol setuju. Karena rakyat Indonesia sangat yakin bisa menjadikan negara Indonesia semakin baik, semakin makmur, semakin berjaya tanpa kalian. Saudara semuanya, kalau panjenengan sesekali mencari prestasi mereka, itu sangat sulit untuk kita temukan. Dan prestasi yang paling menonjol
yang dilakukan oleh kelompoknya Bapak Rizik Syihab dan yang lain-lain, termasuk Bapak Taufik Assegaf dan yang lain-lain, maka prestasi yang paling menonjol itu hanyalah putaran payung yang berkaromah menurut mereka. Itu prestasi mereka, membuat tarian payung memutar yang berkaromah bisa menjadikan berbagai macam hal di luar nalar. Itu kalau kamu percaya. Kalau saya sih belas gak percaya. Prestasi yang kedua adalah mengajarkan tari japing. Itu jadinya. Maka saudara-saudaraku semuanya, ayo sadar, sadar, dan sadar. Pemimpin kalian, ulil amri kalian bukan Bapak Rizik Syihab. Akan tetapi pemimpin Indonesia saat ini, ulil amri Indonesia saat ini adalah Bapak Prabowo beserta wakilnya Mas Gibran. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Merdeka. Indonesia jaya selalu. Ya itu ya teman-teman, sudah kita saksikan bagaimana balasan komentar netizen terhadap demo yang turunkan Pak Jokowi, penjarakan Pak Jokowi tidak usai sekalipun jabatan Pak Jokowi sudah selesai. Fenomena apa ini teman-teman? Menurut saya ini sih lagu lama lah ya. Fenomena Pak Jokowi minta diturunkan ini kan bukan hal baru, tetapi ketika sudah purna tugas nggak mungkin lagi diturunkan. Tetapi tangkap itu lebih relevan untuk disandangkan ke Pak Jokowi ya. Kalau diturunkan kan Pak Jokowi sudah purna tugas, jadi tangkap. Sekarang isunya tangkap. Kalau ke Gibran turunkan ya kan. Jadi ya ini sebenarnya apa ya, upaya tidak produktif lah kalau menurut saya, karena tidak akan terjadi juga. Tetapi ya kita anggap saja apa ya, ibaratnya itu percikan-percikan lah ya teman-teman yang apa ya, yang punya ketidaksukaan ya gitu ke Pak Jokowi gitu ya teman-teman. Tetapi tetap saja bukan mayoritas. Jadinya hanya percikan-percikan saja, tetapi tidak mewakili mayoritas masyarakat yang ingin segala sesuatu itu konstitusional ya teman-teman. Artinya penjarakan itu kan tidak ada bukti, tidak konstitusional ya kan teman-teman. Turunkan Gibran, itu pun alasannya apa kita tidak mengerti juga ya teman-teman. Salah satu cara sebenarnya untuk membuat Gibran tidak menjabat waktu itu adalah dengan mengalahkannya ketika Pilpres kan sebenarnya, dan itu sudah diberikan ruang hak yang sama pada semua orang. Jadi saya pikir ini isu yang tidak produktif, ya terserah, mungkin sebagian orang menganggapnya hiburan saja, ya itu hak semua orang ya teman-teman. Kita sudah simak ya teman-teman. Ya itu saja video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.